Oke, oke Bapak, perkenalkan saya Haidar Almeida dari mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun. Izin untuk mewawancarai beberapa pertanyaan. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu Pak, dengan Bapak siapa? Saya Ibrahim. Rumahnya di mana Pak? Saya rumah di Sukatani, di Kampung Ciherang, RT 1 RW 6. Ya, Pak, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai sistem ranking di sekolah? Ranking sekolah ya, SD, SMP atau apa nih? Ya, mungkin kan Bapak punya anak kan, yang hari ini mungkin anaknya masih sekolah gitu. Nah, menurut Bapak bagaimana mengenai sistem ranking di sekolah anak Bapak gitu? Kalau terkait ranking sih sebenarnya kalau masalah jelek-jeleknya nih ada di sini. Tapi ternyata masih ada juga sistem titip-titipan juga terkait ranking, karena memang tidak hanya terlihat dari ini anak saya sendiri ya, secara ujian nilainya mungkin bagus, tapi begitu dimasuk ke rapot kok turun, misalnya dari hari pertama jadi ke 3 gitu. Ternyata sistem kedekatan masih ada juga di sekolah. Berarti masih ada sistem titip-titipan dari sekolah gitu Ya, Pak? kedekatan juga. Tapi kalau yang SMP mungkin berbeda, dia lebih profesional. Jadi sedikit sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau di SD masih ada juga yang begitu. Masih ada, tapi yang lain belum juga. Ini yang saya alami aja. Oke, terus yang kedua nih Pak, apakah anak Bapak pernah membicarakan hasil rankingnya di rumah? Lalu bagaimana reaksi Bapak dan anaknya gitu? Apakah mungkin senang atau sedih atau gimana gitu? Kalau anak memang dari awal itu saya didik itu selalu untuk pertama belajar, jangan untuk minta ranking dulu. Mungkin belajarnya dulu, usaha dulu. Ranking itu nanti bagaimana usahanya, hasilnya. Ya walaupun memang dari kelas 1 sampai kelas 4 ini di SD itu dia selalu masuk ranking ya, di paling tidak 5 besar gitu. Berarti yang tadi saya bilang itu sistemnya agak sedikit ada kedekatan dengan guru ya. Berarti kalau reaksinya selalu senang gitu ya? Ya selalu senang. Kalau untuk ranking dia selalu senang karena memang dapat nilainya di 5 besar terus. Oke, terus biasanya apa yang dirasakan anak Bapak ketika misalnya nih memperoleh ranking yang baik dan ranking yang buruk, ya kan? Mungkin pernah gitu beberapa kali dengan ranking yang baik di posisi 1 sampai 5 atau sampai 10 gitu. Atau di ranking yang mungkin lebih dari itu gitu, mungkin di peringkat 10 ke bawah gitu. Reaksinya gimana Pak? Kalau awal-awal dulu sama, waktu biasanya semester karena di SD itu ada semester 1, semester 2 ya. Begitu semester pertama itu nilainya anjlok nih, tiba-tiba dari ranking 5 gitu. Itu sedih karena memang dia juga ngerasa nggak maksimal. Makanya kita bangkitin ke anak itu supaya oke, sekarang nggak apa-apa, tapi di selanjutnya harus ditingkatin lagi belajarnya. Ya alhamdulillah pada saat itu naik rankingnya. Nah, ketika dapat ranking yang baik, Reaksinya senang karena memang dia merasa puas dengan hasil belajarnya, dengan usahanya. berarti itu ya, ketika memang dapat yang baik pasti senang lah ya Pak? Ya, berapapun dia rankingnya dapat, asalkan dia sudah berusaha, dia senang. Lalu apakah sistem ranking ini mempengaruhi rasa percaya diri kepada anak? Ranking sedikit mempengaruhi karena memang dia dari cara belajar berarti kurang, disiplinnya kurang. Jadi kalau dia disiplinnya kurang, cara belajarnya kurang, ya pasti ranking turun. Berarti mempengaruhi ya? Sangat mempengaruhi. Lalu menurut Bapak apakah ranking mempengaruhi hubungan anak Bapak dengan teman-temannya di lingkungan sekolah maupun di rumah? Secara umum tidak, karena memang secara umum tidak. Kalau mungkin secara personal ya, karena itu bagaimana personal kita tidak tahu. Tapi kalau secara umum memang anak-anak sudah paham
tidak mempengaruhi hubungan kegiatan sosialnya atau apa, nggak ada. Olahraga tetap bareng sama-sama. Kalau ranking ya, kadang ada nih misalnya ranking kita jelek, pada akhirnya dijauhi sama teman gitu. iya, jadi rendah diri atau segala Iya, macam gitu. terus kalau ranking kita baik nih, apa namanya, Teman pada teman pada datang. datang ya kan, pada mendekat gitu. Kalau masih kecil SD kayaknya nggak berpengaruh hari itu. Ranking juga tidak berpengaruh terkait pergaulan, dah sama saja. Oke. Terus ini terkait soal PR nih Pak. Lalu bagaimana pendapat Bapak ketika jumlah PR yang diberikan kepada anak gitu? Mungkin kadang ada yang banyak gitu kan. Kalau PR itu pekerjaan rumah yang bisa dikerjakan luas waktunya. Kalau buat anak-anak mah nggak jadi masalah sih. Sebenarnya kalau PR itu Berarti mau banyak mau sedikit itu nggak jadi masalah karena pekerjaannya bisa dikerjakan full banyak waktu. Nah, lalu berapa lama tuh kisaran waktu ketika anak itu mengerjakan PR Pak? Biasanya kalau di rumah itu saya biasanya kalau anak itu ada PR pulang sekolah itu langsung dikerjakan karena masih teringat dengan pelajaran di sekolah. Beda dengan kalau yang dikerjakannya malam atau apa itu rata-rata dia harus ngulang lagi. Jadi dikerjakannya Rentan selesai. waktunya di malam hari berarti habis maghrib Setelah pulang sekolah setelah biasanya. pulang sekolah Sampai paling kalau misalnya dia pulang siang itu jam 1, jam 2 itu udah selesai. Bisa pulang jam 12 gitu, 2 jam udah selesai. Oke. Terus lalu perasaan anak Bapak nih ketika memang ada PR gitu, gurunya mewajibkan untuk membawa pekerjaan rumah dari sekolah gitu. Mungkin ada perasaan entah tertekan, lelah atau gimana gitu. Atau stres gitu kan. Itu gimana Pak? Kalau hal yang bisa dikerjakan, anak-anak malah senang. Kadang-kadang minta dibantuin sama orang tua gitu terkait pekerjaan yang harus dibawa, misalnya harus karya seni atau gambar atau apa gitu yang harus dibawa pulang, itu minta bantuin sama orang tuanya. Yang stres itu kalau udah tinggal besok dia belum ngerjain, itu baru stres tuh. Berarti Tapi kalau pulang dia langsung bilang ada perasaan ngerjain. kayak stres, tertekan ada, gitu ya. ada. Pada saat misalnya udah kepepet pekerjaan rumah belum selesai. Ya, berarti perasaan tertekannya hanya ketika waktu mepet yang tidak ada waktu luang lagi lah. Oke, lalu apakah PR itu dari pekerjaan rumah itu mempengaruhi waktu istirahat, bermain dengan temannya atau berkumpul dengan keluarga Pak? Mempengaruhi nggak dalam segi waktu? Itu berpengaruh juga, berpengaruh karena memang kadang-kadang ada orang tua yang nentuin setelah pulang harus ngerjain PR sementara dia masih pengen main gitu. Atau main dulu baru dia ngerjain PR, itu bagian dari beban sebenarnya. Tapi paling tidaknya memang harus diajarkan disiplin dulu dari awal ke anak. Tetap beban itu penuh Berarti disiplin. mempengaruhi ya dari Mempengaruhi. segi waktu untuk istirahat, Betul. bermain ya. Salah satu berpengaruh. Lalu seberapa sering Bapak harus membantu anak Bapak untuk mengerjakan PR? Seringkali kalau memang hal yang sulit, kalau hal yang mudah dia bisa kerjakan sendiri. Tapi kalau hal yang sulit dia pasti bertanya ke orang tua. Berarti perbandingannya berapa tuh? Lebih banyak sih ngebantuin. Lebih banyak bantuin berarti lebih banyak memang kesulitannya berarti ya. Karena memang kita sekalian kontrol. Oh, Orang iya, tuanya sekalian kontrol bener enggak gitu. Oke. Lalu menurut Bapak bagaimana nih bentuk pekerjaan rumah yang paling sesuai bagi perkembangan anak? Kreativitas, bukan mengulang pelajaran tapi kreativitas. Seperti kayak menggambar atau misalnya membuat satu prakarya itu biasanya menciptakan jadi kayak sekedar hobi Iya. atau sesuatu hal yang baru buat Membangun mereka. karakter lah ya. Membangun karakter mereka. Dari dibandingkan dengan mungkin kayak pelajaran diulang. Pelajaran diulang lagi, dibikin lagi segala macam PR itu dia. Tapi kalau membuat satu prakarya atau satu karya, dia lebih suka. Lalu jika sekolah minta masukan ya apa saran Bapak terkait sistem ranking dan pemberian PR? Untuk sistem ranking sesuaikan dengan kapasitas anak didik. Nah, memang anak didik itu ada yang punya kelebihan di sini tapi kekurangan di tempat lain, di hal lain gitu. Dan itu fleksibel buat mereka. Tapi kalau untuk PR memang sarannya yang lebih untuk membuat dia seperti kayak PR itu Project ya? project karena memang nanti ada kenang-kenangannya buat dia gitu. Bentuk project bahwa si anak itu pernah mengerjakan ini. Ini kerjakan ini gitu. Satu hal yang baru misalnya gambar apa gitu. Berarti yang sistem ranking itu memang harus menentukan
hasil daripada anak tersebut. anak Pak. tersebut. Tapi bagus gak menurut Bapak hasil ranking tersebut? Hasil ranking sebenarnya boleh karena untuk memacu anak itu untuk punya tujuan belajar, bukan hanya sekedar menerima materi atau pelajaran, tapi dia punya tujuan mau dapat ranking 1, ranking 2, ranking 3, paling nggak masuk 10 besar. Oke Pak. Berarti masukannya itulah ya. Mungkin pembenahi dari sistem perankingan ya. Memang hasilnya harus mutlak hasil dari anak tersebut lah ya. Betul, karena memang kontrol orang tua di situ. Bagaimanapun juga kontrol orang tua bisa ngelihat tuh hasilnya anaknya sebatas mana sih kemampuannya gitu. Oke. Oke Pak, mungkin itu aja yang bisa saya pertanyakan gitu. Mungkin nanti selebihnya kalau ada yang saya ingin mempertanyakan, mungkin saya kembali ke Bapak lagi gitu. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.